Dalam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini wajah kemarahan ketika orang tersinggung. Kita ingat dalam pewayangan Kresna, kalau dia sudah tiwi kromo, dia menjadi raksasa besar. Kalau sudah marah, tersinggung, dia akhirnya menghantam semuanya dan tidak ada yang bisa nyetop kemarahannya. Dan banyak orang akhirnya kita menyadari kalau tersinggung, kalau merasa dikritik, tidak ada kerendahan hati, maka kemudian langsung muka merah, marah, keluar taring, mata melotot, dan akhirnya kepingin menggigit semua, marah semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang peringatan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kamu merasa melihat saudaramu ada yang tidak beres, tegurlah dia 4 mata, artinya hanya berdua saja. Tegur dia, ingatkan dia. Kalau dia marah, kita bawa masalahnya. Kalau dia marah, kita panggil satu teman lagi untuk meyakinkan dia bahwa dia mungkin perlu evaluasi terhadap dirinya. Kalau tidak terima juga dan menolak, baru kita bawa kepada jemaat, kepada banyak orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, setiap orang punya karakter sendiri, punya kerendahan hati atau tidak. Kadang-kadang kita menegur langsung, tetapi membuat orang itu menjadi marah. Apalagi di depan banyak orang, pasti reaksi pertama marah. Tetapi mungkin dengan cara yang halus, kita mengajak orang atau teman itu untuk mengingatkan, apakah tidak lebih baik seperti ini? Apakah tidak lebih baik seperti itu? Apakah kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain? Kalau 4 mata, mungkin dia masih bisa mendengarkan. Karena ada orang yang kalau ditegur marah. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dinasehati dan kita tidak punya kerendahan hati, maka reaksi pertama adalah menolak. Apalagi ditegur di depan banyak orang, gengsi, malu, tidak ada kerendahan hati, maka kita menolak. Tetapi juga dari pihak yang memberi nasihat atau menegur, kadang-kadang tidak punya nyali untuk mengajak ngomong berdua. Kebanyakan adalah membicarakan kejelekannya di belakang. Dan nanti kalau mau mengkritik juga di depan publik, sehingga langsung bisa mempermalukan orang itu dan tidak bisa mengelak. Kalaupun nanti mengelak, masih banyak teman-teman yang sealiran untuk ikut mengkritik atau mengingatkan. Maka itu bukan hal yang saling mendewasakan. Yang lebih baik adalah kalau memang kita belum mengenal benar-benar, dekati supaya kita bisa bicara 4 mata. Pernah saya sebagai romo paroki didatangi oleh satu umat yang mengatakan bahwa si A itu begini begitu, dan dalam suatu kepanitiaan dia tidak jujur, dia kelihatannya tidak bisa membereskan masalah keuangan, kepanitiaan, dan seterusnya. Saya bisa mendengarkan dan mengatakan, coba nanti dilihat laporannya, kan ada bukti. Tetapi di luar dugaan, ketika rapat pembubaran panitia dan evaluasi, tiba-tiba orang yang bersangkutan tadi mengungkapkannya di depan umum, dan tentu saja membuat kaget orang yang dikritik. Dan karena orang itu sudah bicara dengan beberapa orang panitia, maka dia mendapatkan dukungan dari yang lain-lain. Saya tidak tahu terbukti atau tidak, tetapi tentu saja ini malah menggoreskan luka. Orang yang dikritik tidak mau melanjutkan rapat, dan pada saat itu juga pulang meninggalkan rapat itu, dan tidak mau lagi berkomunikasi dalam waktu yang
cukup lama. Dan itu tentu saja membuat luka semuanya, baik yang memberi nasihat maupun yang dinasihati maupun forum rapat itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini masalah mengingatkan, menegur, dan masalah kita belajar kerendahan hati, kita perlu mempunyai kebijaksanaan, cinta bijaksana. Mengingatkan, menegur tujuannya bukan menang-menangan. Saya harus menjatuhkan dia, saya harus menang. Dan itu kebanyakan motivasi orang mau menegur. Tetapi mau menegur adalah untuk kebaikan kita bersama. Untuk kebaikan kelompok kita atau paling enggak institusi di mana kita semua bernaung. Dan ini akhirnya bisa secara bijaksana disampaikan dengan pelan-pelan, dengan 4 mata, dan butuh keberanian hati untuk mengungkapkan itu. Tetapi juga yang diberi masukan butuh kerendahan hati untuk menerima itu. Sehingga ketika sudah terjadi komunikasi yang dewasa, maka masukan, kritik, nasihat itu bisa dicerna dengan baik dan fruitful atau berbuah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mengingatkan orang lain bukan dengan menyebar isu dan gosip, mencari pendukung karena motivasinya tidak baik. Tetapi kita perlu datang 4 mata untuk memberikan masukan secara dewasa. Dan yang kedua, kalau kita dalam posisi yang diberi masukan atau dikritik, pasang semangat kerendahan hati dalam diri kita, agar kita tidak langsung marah, menolak, dan reaktif untuk semakin menunjukkan kemarahan dan arogansi kita. Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, 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 oh.